Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Dewan Guru, serta rekan-rekan pengajar yang kami hormati. Kali ini kami akan berbagi sedikit trik atau cara untuk membuat soal latihan ataupun ulangan kepada siswa dalam bentuk Google Form ya, tetapi melalui handphone kita masing-masing. Caranya seperti apa? Pertama, ini adalah tampilan dari layar handphone kami. Kemudian silahkan buka atau browse ya, diketik di sini, silahkan ketik Google Form di Google ya, kita cari pencarian Google Form. Kemudian setelah itu kita roll ke bawah, cari sampai ketemu Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Ini buat dan analisis survei gratis, silahkan diklik. Jika sudah, maka akan tampil tampilan seperti yang ada di layar handphone kita ya. Buat formulir, di situ ada buka Google Formulir. Silahkan diklik buka Google Formulir. Setelah Google Formulir kita klik, maka akan tampil tampilan seperti yang ada di layar. Formulir tanpa judul ya. Di bagian sini silahkan diklik saja. Diketik judulnya, misalkan tugas TIK kelas 7 misalkan, seperti itu. Kemudian di bagian atas ini silahkan diklik saja, maka akan mengikuti teks yang ada di layar di bagian formulir awal tadi. Sini kita tekan ya, maka akan sama. Kemudian di bawah sini ada deskripsi. Deskripsi adalah petunjuk dari soal yang akan kita buat. Kalau kita tidak ingin repot menggunakan papan ketik yang ada di sini, bisa menggunakan tombol speaker yang ada di bagian kanan bawah ini ya. Ketika kita tekan, kita klik, maka kita akan siap berbicara, dan setiap kata atau kalimat yang kita ucapkan ya akan terekam dan menjadi sebuah teks yang ada di bagian deskripsi formulir ini. Contoh seperti ini. Ini kita tekan, kemudian kita berbicara. Kerjakan soal berikut dengan baik dan benar. Ya, sudah ya. Sangat cepat jika kita menggunakan fasilitas speaker ini ya. Kemudian di bagian atas, sebelum kita membuat soal, kita ke bagian atas dulu. Di sini ada setting atau pengaturan untuk latar desain. Dari bagian atas ini, silakan diklik. Ini untuk warna ya. Contoh kita pilih gambar. Kemudian tentukan satu gambar tema yang menjadi kop dari form kita nanti. Ya, contohnya di sini ada gambar buku. Ini. Saya tentukan satu gambar buku, kemudian tekan tombol sisipkan. Kemudian kita ke atas, di sini ada terapkan. Terapkan. Maka gambar yang kita pilih tadi sudah terbentuk di bagian atas form. Kemudian sebelum kita membuat pertanyaan, sebaiknya ini kita atur dulu, kita setting ya, dengan cara klik tombol 3 yang ada di atas ini, titik 3 yang ada di atas. Kemudian pilih setelan. Baris kedua ini setelan atau pengaturan ya. Di sini ada kumpul alamat email, batas satu tanggapan, ya, edit setelah pengiriman, dan lihat diagram. Ini pada bagian umum. Ini tidak usah kita isi, kecuali Bapak Ibu atau rekan-rekan mau memberikan kebebasan kepada siswa, artinya siswa tidak hanya bisa mengirim satu kali. Jadi kalau ini kita beri checklist, ya, centrang, maka siswa hanya bisa mengerjakan satu kali dalam tugas kita. Kelemahannya mungkin pada saat mengerjakan, misalkan pada saat mengerjakan jaringan putus, maka tidak bisa lagi siswa mengulang karena sudah dibatasi satu kali itu tadi. Jadi kalau menurut saya ini tidak usah. Kalau kami pribadi ini tidak saya beri ya. Biarkan saja seperti ini. Kita masuk ke bagian sebelah kanan, ada presentasi. Presentasi, acak urut pertanyaan. Jika Bapak Ibu ingin mengacak soal ya setiap siswa, maka silahkan diklik ini. Diberi centang seperti ini jika setiap siswa akan menerima soal dengan posisi teracak. Ya, kalau tidak, misalkan urut saja 1 sampai 10 sama untuk seluruh siswa, maka ini tidak usah diberi centang. Kemudian ke bagian kanan, di sini ada kuis.
Nah, kuis ini pengaturan utamanya ini kita aktifkan ya. Kemudian segera setelah pengiriman ini biarkan saja. Di sini ada 3 bagian pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar dan juga nilai poin. Responden dapat melihat ya, apakah Bapak Ibu menginginkan siswa bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar dan juga nilai poin. Jika Bapak Ibu menginginkan siswa boleh melihat jawaban benar, nilai poin, dan pertanyaan tak terjawab, maka semuanya diberi centang. Tetapi jika tidak, ini kita hilangkan saja. Ya. Siswa tidak bisa melihat nilai poinnya, tidak bisa melihat jawaban yang benar. Ya. Ini kalau saya kosongkan seperti ini saja, ya, agar nantinya siswa tidak ada keinginan untuk mengulang dari soal yang sudah kita berikan. Cukup satu kali saja dia. Nilainya akan kami share nanti ketika siswa sudah menyelesaikan semua tugasnya. Oke, sampai di sini juga sudah. Klik tombol simpan yang ada di bagian atas. Ya, sudah. Kemudian kita roll ke atas. Pertanyaan tanpa judul. Nah, kita masuk pada petunjuk yang pertama. Silahkan ditekan di bagian sini pertanyaan tanpa judul. Boleh diklik tombol speaker, boleh juga diketik di bagian papan keyboard ini. Contoh di sini saya tekan tombol speaker. Masukkan nama lengkap. Ya, siswa akan menjawab nanti ya. Ini biarkan pilihannya tetap jawaban singkat. Ya. Kemudian jangan lupa di bagian kanan ini ada aktifkan wajib isi. Artinya siswa wajib mengisi nama. Ya. Sudah bagian pertama, kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Membuat isian kelas. Silahkan klik tombol tanda tambah yang berada di pojok kiri bawah. Ketikkan di sini kelas. Kelas. Ya. Kemudian di sini pilihannya adalah menggunakan centang, kotak centang, ya. Ya, jika sudah, maka di sini opsi yang pertama silakan diklik. Misalkan saya mengajar ada 3 kelas, 7A misalkan. Kemudian tambah opsi lagi di bawahnya 7B. Tambah opsi lagi di bawahnya misalkan 7C. Ya, 3 cukup ya. Oke, jika sudah, jangan lupa aktifkan wajib isi yang berada di bagian bawah kanan. Ya. Saya pikir cukup untuk nama dan kelas untuk form isian awal sebelum kita masuk ke soal. Nah, setelah siswa mengisi nama dan kelas, maka siswa bisa masuk ke dalam soal atau lembar soal yang akan dikerjakan dengan cara klik, kita buat ya, klik tambah bagian yang ada di bagian kanan bawah ini. Bisa dilihat. Ya. Ya, ini masuk ke bagian yang kedua. Bagian tanpa judul. Kita tekan tombol bagian tanpa judul. Ya. Kemudian kita isi petunjuknya di sini. Misalkan di sini tugas untuk TIK materi 1 misalkan. Seperti itu. Ya. Kemudian kita mulai membuat soal. Deskripsi tidak perlu lagi kita isi karena di atas sudah tadi ya. Deskripsi tidak usah kita isi. Ya. Kemudian klik tombol tambah yang ada di bagian kiri bawah. Ya. Ya, ini mulai masuk ke dalam pertanyaan. Kita akan membuat pertanyaan, contoh seperti ini. Tekan tombol speaker yang ada di bagian kanan. Yang termasuk dalam aplikasi pengolah kata adalah, ya, sudah ya, soal sudah kita buat. Pilihannya sekarang pilihan ganda ya, tetap opsi 1. Di sini misalkan yang termasuk dalam aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word misalkan. Kemudian di bawahnya pilihannya adalah Microsoft Excel misalkan. Di sini misalkan Microsoft PowerPoint.
Dan yang terakhir adalah Microsoft Access misalkan. Akses. Ya, sudah kita isi. Wajib isi, jangan lupa. Nah, satu soal sudah kita buat. Misalkan kita ingin membuat poin dari soal yang kita buat ini, nomor 1 akan kita beri kunci dan juga kita beri poin. Ya, caranya itu silakan klik tombol centang yang ada di bagian kiri bawah. Klik. Kemudian kita beri poin bagian kanan atas. Ya, tentukan dulu poin yang akan kita beri berapa. Jika kita membuat soal ada 10 soal dengan total poin nanti jumlahnya keseluruhan adalah 100, maka satu soal kita beri nilai 10 ya. Contoh di sini saya beri nilai 10 untuk soal yang pertama. Kemudian yang termasuk dalam aplikasi pengolah kata adalah jawaban yang benar adalah A, Word. Maka ini kita beri tanda checklist. Sudah selesai, kita klik tombol selesai yang ada di bawah. Ya, satu soal sudah terbuat. Ya, lakukan seperti itu untuk soal berikutnya. Contoh saya akan buatkan satu soal lagi ya. Jadi pada video kali ini kami akan contohkan 2 soal saja. Caranya seperti apa? Klik lagi tombol tanda tambah yang berada di pojok kiri bawah. Soal yang kedua sekarang. Ya. Kemudian untuk membuat soal silahkan tekan tombol speaker yang ada di kanan atas ya. Kita buat soal yang kedua, contohnya seperti ini. Alat komputer yang digunakan untuk mencetak adalah, ya sudah. Kemudian pilihan ganda. Nomor 1 misalkan jawabannya adalah monitor. Kemudian di sini ada printer. Kemudian di sini ada hard disk. Kemudian yang paling bawah ada keyboard bisa. Ya. Sudah, kita tahu jawaban yang benar adalah B, printer, alat yang digunakan untuk mencetak. Jangan lupa ini diaktifkan wajib isinya. Artinya siswa wajib mengisi pertanyaan ini. Tidak boleh ada pertanyaan yang dilewati artinya ya. Kemudian seperti tadi, lambang checklist yang ada di bagian kiri bawah untuk memberi nilai poin, kita beri poin 10 misalnya. Ya. Jawaban yang benar adalah printer, maka printer kita beri tanda. Sudah selesai, klik tombol selesai. Oke. Ya, sudah selesai ya. Untuk soal nomor 1 dan 2, anggap kita sudah membuat 10 soal. Langkah berikutnya, jika sudah selesai soal kita seluruhnya kita buat, maka tugas ini bisa kita share ke siswa ya, dengan cara klik tombol arah segitiga ke depan yang ada di atas ini, silakan ditekan. Ya. Kemudian di sini ada email, silakan dimasukkan email kita. Ya. Kemudian di bagian kanan di tengah ini ada gambar seperti lingkaran. Kita klik. Nah, inilah link yang akan kita bagikan ke siswa nanti, misalkan melalui grup WhatsApp boleh ataupun apa saja ya. Agar lebih singkat bisa kita perpendek URL-nya. Klik tombol URL ini, perpendek URL ini kita aktifkan. Maka akan menjadi lebih pendek seperti ini. Kemudian tekan tombol salin. Ini silakan disalin. Ya. Oke. Sudah. Ini bisa kita minimize saja, tidak apa-apa. Karena sudah kita salin tadi ya. Atau kita tutup pun tidak apa-apa ini ya. Sekarang silahkan dibuka WhatsApp. WhatsApp. Kita akan kirim tugas ini ke siswa misalkan. Siswa, ya saya punya grup siswa misalkan. Misalkan. Nah, dari siswa ini kita paste, tempel ya. Tugas yang sudah kita buat tadi di Google Form dan ini akan dikerjakan oleh siswa nantinya ya. Kita kirim, silahkan klik tombol kirim. Ya,
itu adalah langkah untuk membuat dan mengirim soal melalui Google Form, tetapi lewat handphone masing-masing ya. Sangat mudah ya. Dalam pembuatannya kita bisa menggunakan suara ya. Tidak usah diketik menggunakan papan keyboard, apalagi untuk soal pelajaran misalkan bahasa Indonesia yang memerlukan teks yang sangat panjang, cukup dengan menggunakan fasilitas voice yang ada di Google Form tadi ya, dengan ada lambang gambar mikrofon. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kami akan coba share bagaimana cara melihat jawaban siswa yang sudah kita kirim tadi ya. Ini tadi, melihat jawaban siswa dan juga nilai poinnya pada video berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.